Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal pada buku siswa Ayo Kita Berlatih 6.1 khusus untuk nomor-nomor yang ganjil. Untuk soal yang nomor 1, tentukan kondisi berikut menunjukkan kondisi untung, rugi, atau impas, serta tentukan besar untung atau rugi dari pemasukan sebagai berikut. Soal yang nomor 1, pemasukan 1 juta, pengeluaran 900.000. Ingat, pada materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, mengalami untung jika pemasukan itu lebih besar dari pengeluaran, atau harga jual itu lebih besar dari harga beli. Jadi kalau uang yang masuk lebih besar dari uang yang keluar, jelas akan mengalami atau memperoleh keuntungan. Sekarang yang ini, uang masuk 1 juta, pengeluaran 900.000. Berarti di sini kita mendapatkan 1 juta dikurangi 900.000. 1 juta dikurangi 900.000 diperoleh 100.000. Di sini jelas mengalami atau memperoleh untung karena pemasukan lebih besar. Yang nomor 2, pemasukan 1 juta, pengeluaran 1.200.000. Jelas pemasukan ini lebih kecil dari pengeluaran, berarti nanti akan mengalami kerugian. Yang nomor 3, pemasukan 2 juta, pengeluaran 2 juta, berarti impas, imbang. Karena pengeluaran sama dengan pemasukan, berarti nanti di sini akan impas, tidak untung dan tidak rugi. Soal yang nomor 4, pemasukan 1.500.000, pengeluaran 1.550.000. Di sini jelas pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran, berarti nanti akan mengalami kerugian. Yang nomor terakhir, pemasukan 1 juta, pengeluaran 800.000, berarti pemasukannya lebih besar, maka akan mendapatkan keuntungan. Sekarang kita hitung kerugiannya, 1.200.000 dikurangi yang ini 1 juta. 1.200.000 dikurangi 1 juta diperoleh 200.000, berarti mengalami kerugian sebesar 200.000. Yang ini impas. Kalau impas berarti hasil di sini adalah 0, tidak untung dan tidak rugi. Kemudian yang nomor 4, mengalami kerugian ini. Berarti 1.550.000 dikurangi ini 1.500.000 dikurangi biasa diperoleh 50.000, berarti mengalami kerugian sebesar 50.000 rupiah. Yang nomor terakhir di sini mengalami atau mendapatkan keuntungan, berarti 1 juta dikurangi pengeluarannya sebesar 800.000 diperoleh 200.000 rupiah, berarti mendapatkan untung sebesar 200.000 rupiah.
Untuk soal yang nomor 3, seorang pedagang sayur mengeluarkan berarti di sini adalah harga beli atau pembelian, yaitu sebesar 1.500.000. Untuk menjalankan usahanya, jika pada hari itu dia mendapatkan untung sebesar 200.000 rupiah, maka besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu adalah, di sini ada untung sebesar 200.000 rupiah. Ingat bahwa harga belinya 1.500.000, kemudian dijual mendapatkan untung 200.000, berarti harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah keuntungannya. Sehingga di sini harga jual atau pendapatan adalah 1.500.000 ditambah keuntungannya yaitu 200.000. Selanjutnya kita jumlahkan harga jual sama dengan 1.700.000 rupiah. Maka pendapatan pada hari itu, jadi pendapatan pada hari itu sama dengan 1.700.000 rupiah. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, seorang penjual bakso mengeluarkan modal. Modal berarti di sini kalau kita tulis itu sama saja dengan harga beli, yaitu 1 juta. Selanjutnya dia mematok harga bakso 8.000 per porsi. Berarti di sini harga sama dengan 8.000 per porsi atau per mangkok. Kemudian jika ia ingin mendapatkan keuntungan minimal 250.000, berarti di sini untung sama dengan 250.000 rupiah. Pertanyaannya, berapa porsi minimal yang harus dibuat oleh pedagang itu? Berarti di sini ada modal atau harga beli, kemudian ada untung, maka kita cari dulu harga jualnya. Harga jual itu adalah harga beli ditambah dengan untung. Maka di sini diperoleh harga belinya 1 juta atau modalnya 1 juta, kemudian mendapatkan untung 250.000 rupiah, sehingga harga jual atau pendapatan pada hari itu seluruhnya adalah 1.250.000 rupiah. Nah, dari pendapatan ini ingat per porsi dijual 8.000, maka dari pendapatan ini kita bisa mencari banyaknya porsi. Jadi kita cari banyak porsi yang sudah dibuat, yaitu pendapatan seluruhnya 1.250.000 dibagi harga per porsi, yaitu 8.000 rupiah. Maka di sini kita peroleh
156,25 porsi. Nah, dalam hal ini tidak ada mangkok, misalkan berapa mangkok yang terjual, berapa mangkok yang terjual baksonya. Dalam hal ini jelas tidak ada banyaknya porsi yang terjual ketemu dalam bentuk bilangan pecahan seperti ini. Ingat, di sini adalah berapa porsi minimal. Yang ditanya minimal, paling sedikit berapa porsi. Andaikan kalian menjawab 156 porsi, kemudian kita kalikan harga per porsi, kita kalikan biasa, maka nanti akan diperoleh sebesar 1.248 rupiah. Padahal modalnya adalah 1 juta, kemudian kepingin untung 250.000, berarti kan tidak kesampaian. Sehingga banyak porsi yang harus dibuat adalah minimal sebanyak 157. Jadi yang dibuat harus lebih besar atau sama dengan 157 porsi. Nanti kalau 157 porsi, 157 kali harga per porsi, maka nanti akan diperoleh 1.256.000 rupiah. Jadi pedagang itu harus membuat paling sedikit 157 porsi. Selanjutnya soal yang nomor 7. Seorang penjual soto mengeluarkan modal 900.000. Modal itu sama saja dengan harga harga beli, yaitu sebesar 900.000 rupiah. Kemudian untuk menjalankan usahanya, dia mematok harga soto 10.000 per porsi. Berarti harga jualnya adalah 10.000 per porsi atau per mangkok. Kemudian jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan sebesar ini, berarti untung sama dengan 250.000 rupiah. Maka berapa porsi soto yang berhasil terjual, ini mengerjakannya hampir sama dengan yang nomor 5 tadi. Berarti di sini kita cari harga jual seluruhnya, yaitu harga beli atau modal ditambah untung. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Harga belinya atau modalnya adalah 900.000 rupiah. Kemudian mendapatkan untung yang ini 250.000 rupiah. Maka di sini akan didapatkan harga jual atau bisa juga pendapatan 1.150.000 rupiah. Kemudian sekarang ingat, dapat uang 1.150.000, kemudian harga per porsi 10.000, berarti kita bisa mencari banyak porsi. Jadi kita bisa mencari banyak porsi yang terjual, banyak porsi yang terjual, yaitu sama dengan 1.150.000 kemudian dibagi dengan 10.000 rupiah, sama dengan ini. Kita coret
Di sini diperoleh 115 porsi. Berarti pada hari itu penjual dapat atau berhasil menjual soto sebanyak 115 porsi. Karena nanti 115 dikalikan 10.000, maka akan diperoleh pendapatan pada hari itu yaitu 1.150.000 rupiah. Selanjutnya soal yang nomor 9. Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta. Berarti di sini membeli. Berarti masuk harga beli 4 juta. Selanjutnya, sepeda itu ia jual dengan harga 4.200.000. Berarti di sini masuk harga jual sama dengan 4.200.000. Tentukan persentase untungnya. Ingat, sebelum kita menentukan persentase, dicari dulu untungnya. Dari sini jelas bahwa harga jual lebih tinggi dari harga beli, berarti mendapat untung. Kita hitung keuntungannya, berarti untungnya adalah 4.200.000 dikurangi 4 juta, sehingga diperoleh untung sebesar 200.000. Baru kita cari persentase untung. Jadi sekarang kita cari persentase untung. Ingat rumusnya yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu besarnya keuntungan dibagi harga beli. Jadi selalu dibagi harga beli, kemudian dikalikan 100%. Ini rumus persentase keuntungan. Untungnya sudah kita dapatkan tadi 200.000, dibagi harga belinya tadi sudah ada, ini 4 juta, dikalikan 100%. Ini kita hilangkan nolnya, ini juga 2, sehingga tinggal 2 kali 100 diperoleh 200 dibagi 40. Ini tinggal 40 karena yang 5 ini sudah habis. Ini kita hilangkan, 20 dibagi 4 diperoleh 5%. Berarti Ali mendapatkan untung sebesar 5%. Kemudian soal selanjutnya nomor 11. Seorang penjual nasi mengeluarkan 2.750.000 untuk menjalankan usahanya. Berarti di sini masuk apa? Masuk harga beli atau modal, yaitu 2.750.000 rupiah. Selanjutnya, jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 150.000, kita tulis ruginya yaitu sebesar 150.000 rupiah. Kemudian pendapatan yang didapat pada hari itu berapa? Ingat, modalnya 2.750.000, rugi sebesar 150.000. Berarti di sini harga jualnya sama dengan 2.750.000, kemudian dikurangi ruginya yaitu 150.000 rupiah. Maka harga jualnya atau pendapatan pada hari itu dikurangi biasa, ketemu 2.600.000
rupiah. Berarti pada hari itu pendapatan pada hari itu adalah 2.600.000 rupiah. Jadi modalnya 2.750.000, rugi 150.000, maka hari itu dia hanya mendapatkan uang 2.600.000 rupiah.